Di tengah harapan perdamaian pasca kemenangan Donald Trump sebagai presiden AS terbaru kemarin, izin penggunaan senjata AS oleh Joe Biden, presiden sebelumnya, untuk Ukraina seolah menjadi petaka di luar kendali. Presiden Vladimir Putin mengatakan bahwa serangan dengan rudal jarak jauh milik AS ke wilayahnya Rusia merupakan batas merah terakhir yang telah dilanggar Ukraina dan sekutu-sekutunya. Karena itu, keputusan Zelensky meluncurkan rudal jarak jauh milik AS pada hari Selasa lalu langsung mendapatkan respon rudal balistik balasan dari arah Rusia. Ledakan dahsyat pun tak terhindarkan. Benarkah Ukraina akan menanggung banyak kerugian setelahnya? Beginilah kondisi terbaru di lapangan yang dilakukan Putin kepada Ukraina. So langsung aja kita bahas, tapi sebelum itu like dulu videonya dan subscribe channel Republika Mahasiswa ya. Let's go! Yang pertama, Putin balas Ukraina dengan rudal modern terbarunya. Selang 3 hari setelah rudal kiriman Ukraina menghantam fasilitas senjata Rusia, tanpa basa-basi, Putin langsung membalas dengan menembakkan rudal balistik baru ke Ukraina. Presiden Rusia itu mengonfirmasi dalam keterangannya, rudal balistik jarak menengah hipersonik yang diluncurkan pada Kamis 21 November merupakan tanggapan atas penggunaan senjata canggih yang disediakan oleh AS dan Inggris belum lama ini. Dalam siaran televisi yang dikutip Politico, Putin mengklaim rudal baru yang dinamai Oresnik tersebut menghantam kompleks industri di kota Dnipro, Ukraina. Sampai hari ini tidak ada cara untuk menangkal senjata semacam itu, katanya. Sembari menegaskan kemampuan rudal yang dimaksud bergerak dengan kecepatan 2,5 hingga 3 km per detik. Kecepatan yang sampai saat ini belum dapat dicegat oleh sistem pertahanan udara AS ataupun Eropa. Fabian Hoffman, seorang peneliti doktoral di Universitas Oslo yang mengkhususkan dirinya dalam teknologi rudal dan strategi nuklir, mengatakan aspek paling signifikan dari senjata rudal yaitu rudal membawa muatan MIRV atau Multiple Independent Targetable Re-entry Vehicle. Mengatakan kepada Reuters, teknologi seperti ini digunakan untuk tujuan pensinyalan. Dalam artian, muatan ini secara eksklusif dikaitkan dengan rudal kemampuan nuklir. Rusia juga menembakkan rudal hypersonic Kinzhal dan 7 rudal jelajah KH-101 dengan 6 diantaranya diklaim telah ditembak jatuh oleh Angkatan Udara Ukraina. Gubernur daerah Serhiy Lysak mengatakan serangan itu merusak sebuah perusahaan industri dan memicu kebakaran hebat di Dnipro, serta 2 orang dilaporkan terluka parah. 2. Rudal canggih Oresnik terbaru Rusia. Angkatan Udara Ukraina sebelumnya menuduh Rusia meluncurkan rudal balistik antar benua ke Dnipro sekitar pukul 5 pagi waktu setempat dari wilayah Astrahan di Rusia Selatan tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Namun, 2 pejabat barat membantah penilaian Ukraina dengan mengatakan bahwa meskipun rudal yang diluncurkan oleh Rusia kemungkinan merupakan rudal balistik, tapi itu bukanlah rudal antar benua. Benar saja, berdasarkan laporan terbaru yang dihimpun CNBC, yang ditembakkan oleh Rusia merupakan rudal balistik menengah hypersonic atau Intermediate Range Ballistic Missile IRBM bernama Oresnik, yang dalam bahasa Rusia berarti pohon kemiri. Oresnik sendiri merupakan bagian dari senjata hypersonic Rusia yang terus dikembangkan. Jarak tempuhnya mencapai 5.500 km, membawa hulu ledak konvensional atau nuklir, serta didasarkan pada peluncur model rudal RS-26 Rubez Rusia. RS-26 sendiri merupakan rudal berbahan bakar padat seberat 40 ton yang dapat melaju cepat dalam jarak yang sangat jauh. Tergantung pada sudut tembakan RS-26, diperkirakan dapat menempuh jarak sedikitnya lebih dari 3.400 mil. Dengan demikian, senjata ini pada dasarnya bisa menjadikannya sebagai senjata jarak jauh yang dapat menyerang banyak negara Eropa di sekitaran wilayah Rusia, yang membuat tidak hanya Ukraina yang takut, namun membuat cemas negara-negara di Eropa lainnya. Para perancang RS-26 yang dikembangkan menjadi Oresnik ini dikatakan bahwa Rusia secara diam-diam terus mengembangkan rudal versi ini hingga menjadi versi Oresnik yang terbaru. 3. Putin memperingatkan AS dan Barat. Usai pasukannya meluncurkan rudal balistik ke wilayah Ukraina, Putin dalam pernyataan publiknya juga menekankan kecamannya terhadap AS dan juga Barat. Menurutnya, serangan Ukraina menggunakan rudal jarak jauh yang dipasok AS dan sekutunya merupakan pernyataan terbuka
Barat untuk memperluas konflik di Ukraina ke level global. Putin dalam pidatonya mengatakan, "Saya ingin menekankan sekali lagi bahwa bukan Rusia, tapi Amerika Serikat yang menghancurkan sistem keamanan internasional." Dan terus berperang berpegang teguh pada hegemoninya, mereka mendorong seluruh dunia ke dalam konflik global. Meski lebih suka dan siap untuk menyelesaikan semua perselisihan dengan cara yang damai, ia pun menekankan pihaknya juga siap untuk segala kemungkinan yang akan terjadi. Juru bicara Pentagon Sabrina Singh mengonfirmasi Rusia meluncurkan rudal eksperimental tersebut dengan mengatakan dalam konferensi pers pada hari Kamis lalu bahwa jenis kemampuan mematikan baru milik Rusia menjadi perhatian AS. Singh pun mengatakan Rusia memberitahu AS sesaat sebelum melancarkan serangan. Adapun Putin sekalian menambahkan dalam peringatannya bahwa lebih banyak serangan rudal hipersonik akan menyusul. Dia mengatakan warga sipil akan mendapatkan peringatan dini sebelum serangan lebih lanjut dilancarkan dengan senjata jenis baru tersebut. 4. Putin hancurkan pangkalan militer Ukraina. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, Zelensky harus menelan pil pahit setelah pangkalan militer negaranya digempur habis-habisan setelah mencoba menyerang Rusia dengan rudal dari sekutu-sekutunya. Selain itu, fasilitas penting lain juga tak kalah kacaunya setelah ditargetkan dari segala sisi oleh Rusia. Alhasil, kerugian sumber daya dan material terus dilaporkan, termasuk jet tempur MiG-29 paling penting mereka. Pasukan Rusia telah melancarkan serangan besar-besaran terhadap pangkalan udara dan lokasi strategis Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada Senin 25 November, pasukan negaranya melakukan serangan selama sehari terakhir dalam agenda operasi militer khusus di Ukraina. Mengutip sumber kementerian, serangan terhadap pangkalan udara militer musuh mengakibatkan hancurnya beberapa pesawat dan peralatan militer. Ini termasuk jet tempur dari Angkatan Udara hingga setidaknya 50 peralatan militer hancur hanya dalam beberapa jam. Adapun rincian dari berbagai titik diuraikan pas dalam daftar 24 jam terakhir yang mengacu pada sumber kementerian sebagai berikut. Kelompok tempur di utara menimbulkan sekitar 30 korban, 2 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 kendaraan bermotor. Di barat, kelompok tempur berhasil menangkis 5 serangan balik tentara Ukraina dan menimbulkan sekitar 400 korban di kalangan pasukan musuh. Sebuah kendaraan tempur infanteri, 4 truk pick-up, dan sebuah senjata artileri M101 105 mm buatan AS juga termasuk dalam kerugian yang dilaporkan dari Ukraina. Kemudian 300 personel militer Ukraina, 2 kendaraan bermotor, dan 2 senjata artileri M119 105 mm buatan AS mewakili kerugian lain yang ditimbulkan kelompok tempur Rusia di selatan. Sementara grup pusat Rusia menargetkan lebih dari 440 personil, sebuah tank, 2 kendaraan bermotor, dan sebuah howitzer D-31 22 mm. Selebihnya masih ada kelompok tempur di timur, Dnieper, dan pertahanan udara yang menimbulkan kerugian tak kalah besar. Setidaknya itulah gambaran bagaimana seriusnya Putin saat ini dalam menangani Ukraina setelah percobaan mereka menyerang dengan rudal jarak jauh milik AS ke wilayah Rusia. 5. Zelensky mengadu ke PBB. Seolah mau menyerang namun tidak mau diserang balik. Begitulah gambaran pemimpin Ukraina saat ini. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky angkat suara terkait tanggapan Rusia dalam serangan balasan terbaru kepada negaranya tersebut. Dalam sebuah postingan di X pada hari Kamis, Zelensky mengatakan penggunaan rudal baru oleh Rusia adalah eskalasi yang jelas dan parah dalam skala dan kebrutalan perang. Sekalian, ia menuduh Rusia melakukan pelanggaran sadis terhadap piagam PBB dan mengambil langkah kedua menuju eskalasi konflik, di mana langkah eskalasi pertama yang dimaksud adalah melibatkan pasukan Korea Utara dalam perang. Pemimpin Ukraina itu juga menekankan hak Ukraina untuk menyerang Rusia dengan senjata jarak jauh berdasarkan hukum internasional. Karena itu menurutnya serangan terbaru sama saja menguji mitra Ukraina untuk selanjutnya meminta agar para pemimpin dunia menekan Rusia. Kurangnya reaksi keras terhadap tindakan Rusia mengirimkan pesan bahwa perilaku seperti itu dapat diterima, katanya. Sejalan dengan itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina,
Hyory Tiki ikut menggemakan komentar Zelensky tersebut. Dalam postingan di X pada hari yang sama, ia menekankan hak Ukraina untuk menyerang Rusia dengan senjata jarak jauh. Kemudian, sebelum Putin menyiarkan pidatonya di televisi, Zelensky dalam video yang diunggah di Telegram lebih dulu menyebut Rusia menunjukkan jati diri yang sebenarnya. Seiring dengan kemajuan pasukan Putin yang terus berlanjut di garis depan medan pertempuran, kira-kira sampai kapankah Ukraina mampu bertahan? Dan sekiranya mengambil keputusan apakah yang paling tepat yang harus diambil oleh Ukraina? Karena bersama dengan itu, banyak warga negaranya yang sudah putus asa dan merasa ingin merelakan wilayahnya saja demi konflik perang ini segera dapat diselesaikan.